Seorang gadis kecil yang bernama Kali secara tiba-tiba menghilang saat bermain di depan rumahnya. Membutuhkan waktu dan penyelidikan cukup panjang sampai kasus ini terungkap. Lantas, apakah Kali bisa ditemukan dengan selamat atau malah sebaliknya? So, nggak usah pakai lama, langsung aja mari kita kupas tuntas. Nama lengkapnya adalah Kali Ann Poulton. Kali saat itu nama sapanya. Saat itu usianya masih menginjak 4 tahun dan Kali adalah anak yang periang. Setiap tawanya menular dan Kali ini memiliki rambut pirang panjang dan langsung pipi. Dan inilah yang membuatnya menjadi anak kesayangan dari ibunya. Ibu Kali bernama Judy Gifortos. Judy ini begitu sayang dengan Kali dan bisa dibilang dia itu cukup protektif pak menjaga si Kali ini. Ini adalah bentuk perwujudan kasih sayang dari seorang ibu kepada anak. Keluarga ini tinggal di Gleason Circle, yaitu sebuah kompleks apartemen yang terletak di pinggiran kota yang dikelilingi pohon hutan ek dan maple besar yang terletak di Gleason Roxeter, New York. Saat musim semi tiba, cuaca di sana begitu hangat. Nah, hal ini membuat matahari sore hari itu ya masih terlihat cerah, Pak. Saat itu bertanggalkan 23 Mei 1994, sekitar jam 6.45 sore. Kali saat itu merengek kepada ibunya untuk mengendarai sepeda kesayangannya, yaitu sepeda roda 3 yang berwarna merah putih. Nah, meskipun saat itu Judy ini sempat melarang Kali untuk bermain sepeda di luar rumah karena hari ya udah mulai petang. Tapi karena Judy saat itu melihat banyak anak-anak sedang bermain di luar bersama orang tua mereka dan Kali juga cukup merengek saat itu, jadi Judy ya pada akhirnya mengizinkan Kali bermain big wheel atau sepeda roda 3-nya di luar. Tapi dengan satu syarat, Kali boleh bermain di luar mengendarai sepedanya asalkan dia tetap bermain di depan rumah aja. Karena saat itu Judy yang gak bisa menemenin Kali bermain sepeda, dia masih disibukkan dengan pekerjaan sampingannya. Dan dengan artian Judy membiarkan Kali bermain di luar sendirian. Judy bekerja sampingan menempelkan sisipan di majalah. Hal ini dia lakukan semata-mata hanya untuk bisa menabung supaya bisa mengajak Kali bermain di Disney World. Beberapa menit kemudian Judy menyelesaikan tugasnya dan kemudian dia memasukkan majalah-majalah yang telah dia selesaikan ke dalam mobil. Di malam itu juga Pak, Judy ini berencana untuk mengirimkan majalah itu. Dan nantinya sepulang dari sana, dia dan Kali ini berencana untuk makan malam dan mengajak Kali bermain di taman bermain anak-anak. Setelah memasukkan majalah itu ke dalam mobil, akhirnya Judy keluar untuk memanggil Kali. Tapi saat dipanggil beberapa saat, Kali gak ada jawaban. Secara insting, Judy udah merasakan hal yang cukup menjanggal. Di sini air matanya mulai keluar dan jantungnya udah berdebar di sini Pak. Dia udah merasakan ada sesuatu yang aneh dengan hal ini. Saat itu Judy ya berkeliling ke kompleks mencari Kali dan coba tanya ke tetangga sekitarnya juga. Tapi hasilnya nihil. Kali gak berhasil dia temukan. Nah tapi saat pencarian itu dia bertemu dengan salah satu tetangganya yang bernama Mark. Saat itu Mark ini sedang menggendong putranya di taman bermain di kompleks itu. Nah saat berpapasan dengan Mark di taman bermain, Judy ini coba bertanya gitu, "Hey Mark, apakah kamu melihat Kali?" Dengan jawaban singkat, Mark ini menjawab, "Tidak." Nah di situ terlihat si Mark ini kayak buru-buru banget gitu, bahkan sampai tali sepatunya nggak diikat Pak. Dan tapi di situ ya udahlah kayak si Judy ini coba nyari ke tempat-tempat yang lain gitu kan, dia keliling-keliling lagi. Dan ya karena emang udah stuck, akhirnya dia menelpon 911. Polisian langsung tiba di lokasi dan mereka langsung melakukan penyisiran di sekitar kompleks itu menggunakan anjing pelacak bahkan. Dan bukan cuma kepolisian, para pemadam kebakaran juga ikut membantu pencarian Kali. Namun hari semakin gelap dan Kali nggak kunjung ditemukan. Mereka akhirnya memutuskan pencarian dilanjutkan keesokan harinya. Di malam itu juga Judy tentu aja nggak bisa tidur Pak karena ya dia masih mikir gitu di mana Kali berada dan juga kayak kebayang gitu. Kali di sana sendirian, lapar dan ya pastinya kedinginan di malam itu. Meskipun pikirannya cukup kacau, Judy juga kayak berusaha buat melawan diri supaya nggak memikirkan hal-hal buruk terhadap anaknya. Dia masih kayak berpikiran ayo Kelly ini masih hidup dan Kelly masih baik-baik aja di sana gitu. Tapi secara batinnya dia udah merasakan ada sesuatu yang nggak beres terjadi sama Kelly. Keesokan harinya, kepolisian juga menyisir seluruh kompleks, bahkan menggeledah rumah-rumah yang ada di sana.
Dan hasilnya gak ada tanda-tanda keberadaan Kali. Langkah kepolisian adalah mencari orang terdekatnya terlebih dahulu untuk dimintai keterangan gitu kan. Nah saat itu Judy menceritakan semuanya gitu kan. Dia membiarkan Kali bermain di rumah sendirian saat malam itu. Tapi ketika dia keluar untuk memanggil Kali, anaknya itu udah gak ada di depan rumah. Polisian langsung melontarkan pertanyaan gitu kayak, apakah ada nih orang yang kemungkinan dianggap mungkin sebagai tersangka yang cukup potensial buat kasus hilangnya Kali ini? Terus apakah ada orang-orang yang cukup mencurigakan beberapa hari sebelum Kali menghilang di malam itu? Saat itulah Judy menjelaskan bahwasanya 6 minggu sebelum hilangnya Kali, ada seorang pria yang bernama Mark. Dia pindah di kompleks itu bersama istri dan anak laki-lakinya. Karena Judy ini satu kompleks dengan Mark, atau ya bisa dibilang tetanggaan gitu. Nah jadi mereka secara gak sengaja ketemu. Di saat itulah Mark mengajukan sebuah pertanyaan yang cukup aneh dan membuat Judy ini khawatir. Dia bilang bahwasanya apakah Kali ini akan ngasih tahu ibunya kalau dia mencoba menyentuh Kali. Nah merasa kayak pertanyaan Mark ini aneh, jadi ya Judy ini kayak khawatir dong ya kan. Dan saat itulah dia menjawab pasti dia bakal melapor ke saya. Karena hal inilah dia kayak mungkin Mark bisa jadi tersangkanya pak gitu. Dan kepolisian langsung melakukan interogasi kepada Mark Christie. Saat itulah Mark ya dicek-cek gitu kan latar belakangnya gimana. Dan latar belakangnya dia nggak menunjukkan adanya tindak kriminal kepada anak-anak. Ya meskipun ada gitu catatan kriminal, tapi bukan terkait dengan kekerasan terhadap anak. Polisi juga melakukan interogasi selama berjam-jam, tapi Mark juga tetap menyangkal bahwasanya dia terlibat dalam hilangnya Kali. Karena nggak adanya bukti yang bisa kepolisian peroleh, mereka juga kemudian hampir merasa putus asa untuk mengungkap di mana keberadaan Kali. Apakah Kali ini masih hidup atau ya dia udah dieksekusi seseorang. Tapi nggak tahu kenapa insting para penyidik mereka yakin bahwasanya Mark ini berbohong. Dia nggak mengatakan yang sejujurnya. Dan kepolisian juga nggak bertindak begitu aja pak, menentukan Mark ini sebagai tersangka karena mereka juga nggak menemukan bukti yang kuat untuk ini. Para penyidik ya langsung melupakan Mark gitu aja kayak udah mungkin Mark juga bukan pelakunya, kita juga gak punya bukti buat nuduh dia gitu kan. Tapi insting kedua penyidik yang bernama Passmore dan Crow berbeda dari yang lainnya. Di dalam hati mereka masih yakin bahwasanya Mark ini ada kaitannya dengan hilangnya Kali. Di tanggal 9 Agustus 1956, polisi akhirnya berhasil mengungkap kasus ini. Nah, gimana nih kepolisian bisa mengungkap dan menemukan Kali saat itu? Apakah Kali ditemukan dalam kondisi yang masih hidup atau udah nggak bernyawa? Jadi gini, di tahun 1956, Mark dan istrinya itu pindah dari kompleks yang mereka tinggali sebelumnya, yaitu di dekat TKP hilangnya Kali. Di rumah barunya inilah Mark dan istrinya itu mengalami cekcok gitu pak. Ya ribut rumah tangga. Istrinya ini merasa gitu bahwasannya Mark ini berperilaku cukup aneh dan inilah yang menyebabkan istrinya ini ingin bercerai dengan Mark. Mark yang dimintai bercerai tentu aja nih dia nggak terima dan saat itu dia melontarkan sebuah ancaman. Dan ancaman inilah pak yang kemudian membuat Mark ini mengakui semuanya. Di saat mereka ini sedang bertengkar, Mark mengaku telah membunuh Kali dan mengancam dia juga bisa melakukan hal yang sama terhadap keluarganya. Tapi di situ istri Mark ya kayak udah nggak memperdulikan hal ini dan dia kemudian pergi ke rumah ayahnya bersama anak mereka yang bernama Alex. Dan saat itulah istri Mark ini langsung menelpon 911 dan melaporkan pengakuan dari Mark ini. Atas laporan inilah kepolisian juga langsung bertindak cepat untuk melakukan penangkapan terhadap Mark dan menginterogasinya ulang. Tapi lagi-lagi pak, kepolisian yang nggak bisa menetapkan Mark sebagai tersangka karena lagi-lagi kepolisian masih kurang bukti. Walaupun dari situ istrinya mengakui bahwasanya si Mark ini udah mengakui dia telah membunuh Kali. Nah salah satu penyidik yang bernama Crow dia nggak menyerah gitu, dia melakukan pendekatan dengan Mark. Suatu hari dia ini mengajak Mark ini keluar rumah untuk minum kopi lah kayak ya udah Mark ayo ikut gua ya ngopi-ngopi lah kita gitu ya. Diajaknya lah Mark ini keluar rumah. Tapi saat itu ibu Mark yang ada di rumah kayak gak mengizinkan anaknya buat pergi bersama penyidik ini.
Tapi saat itu, meskipun gak diizinkan oleh ibunya, Mark ini menyetujui permintaan Crow untuk minum kopi dengannya. Tapi ya, setelah perjalanan nanti, dia ingin dipertemukan dengan pengacaranya. Di dalam mobil itu, Mark juga santai gitu, terlihat diperlakukan seperti teman sendiri oleh Crow. Crow juga nggak terlihat mengintimidasi Mark dan mereka kayak ngobrol santai aja gitu, layaknya teman biasa. Dan tangan Mark ya juga bebas, nggak diborgol juga gitu. Setelah melakukan perjalanan beberapa saat, akhirnya mereka tiba di salah satu tempat makan. Tempatnya itu adem, penuh dengan ketenangan, dan tentu aja hal ini membuat obrolan mereka semakin nyaman. Dan di tengah obrolan mereka, kemudian Mark ini berbicara tentang Kali. Dia mengaku bahwasanya dia kerap kali sering dihantui gitu ketika dia melihat wajah Kali terpampang di poster maupun di berita acara televisi nasional saat itu. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwasanya kemungkinan besar Mark terlibat dalam hilangnya Kali karena dia kayaknya cukup merasa bersalah ketika dia melihat foto Kali. Dan benar aja, dengan pendekatan yang Kirk lakukan, Mark ini mengakui bahwasanya sepeda roda 3 milik Kali ada di rumahnya. Sepeda itu emang udah dipotong-potong menjadi beberapa bagian kecil dan kemudian potongan itu disebarkan seluruh tempat yang ada di rumah. Yang hal ini nggak memungkinkan kepolisian bisa menemukan hal sekecil itu karena potongan-potongan plastik itu juga ditaruh Mark di tumpukan baju-baju, ya kayak pokoknya di sela-sela yang cukup sulit ditemukan gitu, yang nggak mungkin polisi menggeledah hal itu saat pencarian. Karena saking kecilnya potongan-potongan ini, istri Mark sendiri juga nggak tahu gitu akan keberadaan potongan sepeda plastik milik Kali ini. Setelah kondisi lingkungannya itu udah cukup adem gitu, udah cukup aman dari interogasi dan penyelidikan polisian, akhirnya Mark memasukkan potongan-potongan sepeda itu ke dalam ranselnya. Dan selanjutnya Mark itu menyebarkan ke beberapa tempat pembuangan sampah di kota. Lantas, kalau sepedanya Kelly aja udah dieksekusi menjadi beberapa potong bagian, bagaimana nih dengan Kelly sendiri? Apakah Kelly juga berakhir dieksekusi Mark? Atau ya gimana? Kok bisa sepeda Kelly ada di dalam rumah Mark? Gimana nih kronologinya? Jadi di malam itu, saat Kelly sedang bermain peda sendirian di luar rumah, Kelly bersepeda sampai di depan rumah Mark. Dan saat itulah Kelly melihat putra dari Mark ini yang bernama Alex. Karena ini, Kelly diizinkan buat masuk ke rumahnya bermain dengan Alex. Nah, Mark kemudian meletakkan sepeda Kelly di dapur supaya nggak kelihatan. Setelah Kelly masuk ke rumah Mark, nah di situ Mark mengarahkan Kelly untuk naik ke lantai 2. Di sana Kelly ini masih bermain dengan si Alex ini gitu Pak. Ya udah, Mark membiarkan mereka bermain dan Mark saat itu ya kayak mengawasin mereka berdua gitu. Dan setelah beberapa menit kemudian, Mark mendengar ibu Kelly yaitu Judy itu kayak manggil-manggil Kelly gitu. Nah, atas hal inilah entah apa yang merasuki Mark, dia tiba-tiba langsung panik dan langsung mencekik gadis kecil itu Pak, sampai dia tewas nggak bernyawa. Dan nggak tahu juga nih apa motif dari si Mark ini melakukan hal ini. Dan asal kalian tahu Pak, dia melakukan hal ini itu di hadapan anak laki-lakinya itu tadi, yaitu si Alex. Dan ya hal yang cukup keji gitu. Setelah mengeksekusi Kelly, kemudian Mark ini membawa Kelly ke lantai bawah dan kemudian membaringkannya di ruang makan Pak. Setelah itu dia kemudian keluar rumah bersama Alex dan saat itulah dia berpapasan dengan Judy yang seperti gue ceritakan di awal tadi. Dan masih ingat kan gimana nih paniknya Mark saat bertemu dengan Judy. Dan bahkan tali sepatunya juga lupa gitu buat dia ikat. Setelah situasi mulai aman, Mark ini kemudian ya balik lagi ke apartemennya buat meletakkan Kelly di keranjang cucian. Lalu setelah itu tubuh Kelly ditutupi oleh selimut. Nah kemudian keranjang itu dibawa Mark ke dalam mobil dan diletakkan di bagasi. Hal ini dilakukannya semata-mata hanya untuk menyingkirkan jasad Kelly. Lantas kemana Mark akan membuang jasad Kelly ini? Jadi saat itu Mark bersama putranya pergi ke salah satu perusahaan di mana Mark ini bekerja. Di sana Mark bekerja sebagai petugas keamanan. Ya kalau di sini mungkin satpam gitu ya, security gitu. Jadi sesampainya di sini Mark ini kemudian menuju ke ruang belakang gedung itu. Nah kemudian dia balik lagi tuh ke depan, masuk lewat pintu utama. Saat ketemu teman-temannya dia beralasan kayak gue ada barang yang ketinggalan nih di belakang gitu, gue mau ngambilnya dulu.
Dan saat tiba di pintu belakang itu tadi, dia langsung mengambil jasad Kali yang emang sebelumnya udah dia taruh di depan pintu. Terus dia bawa Kali ke atas gedung. Setelah sampai di atas gedung, niatnya Kali akan dimasukkan ke dalam tangki berkapasitas 3.000 galon yang di dalamnya itu berisi cairan pendingin, Pak. Nah, selanjutnya jasad Kali dimasukkan ke dalam tangki ini bersamaan dengan diikatnya besi di tubuhnya. Hal ini dilakukan Mark supaya apa? Ya supaya jasad Kali nggak mengangkat ke atas. Atas pengakuan inilah Kali yang hilang berhasil ditemukan. Namun dalam keadaan yang sudah cukup mengenaskan, Pak. Dan tentu aja menimbulkan luka yang cukup dalam, terutama buat ibu Kali yang hanya memiliki satu-satunya anak, yaitu Kali. Atas hal ini, Mark mendapatkan hukuman seumur hidup. Tapi kasus ini gak berhenti sampai di sini, Pak. Karena saat berada di dalam penjara, Mark mengakui telah terlibat dalam satu kasus pembunuhan yang gak kalah besarnya. Jadi saat berada di dalam penjara, Mark ini mengakui pembunuhan Viola Manfield. Pada kasus pembunuhan Viola, kepolisian ini telah menetapkan Frank Sterling sebagai tersangka pembunuhan dan saat itu dia telah menjalani hukuman selama 18 tahun atas kejahatan tersebut. Nah, di saat itu sebenarnya Frank Sterling ini nggak melakukan apa yang telah dituduhkan oleh kepolisian. Dia hanya menjadi kambing hitam yang saat itu sebenarnya Frank Sterling lah yang telah menemukan jasad Viola. Dan saat itu dia menemukan jasadnya itu ada di dekat rel kereta api. Tapi karena Frank Sterling ini menjadi orang yang melaporkan penemuannya dan kepolisian nggak bisa menemukan bukti lain, maka Frank ditetapkan sebagai tersangka atas pembunuhan Viola. Atas hal ini, Frank juga nggak tinggal diam, dia melakukan beberapa pembelaan, tapi hukum ya tetap menetapkannya sebagai tersangka atas pembunuhan Viola. Namun pada akhirnya, sampailah pada Mark ini ditangkap karena kasus pembunuhan Kali. Dan hal inilah mengungkap bahwasannya dirinya lah yang terlibat dan telah melakukan pembunuhan Viola Manfield. Jadi atas penemuan Kali, Judy juga menemukan jawaban yang mana dia sedikit merasa lebih lega gitu. Ya kayak ya rasa sakit hatinya udah mulai redam gitu. Tapi yang gak memungkinkan, rasa kecewanya masih terpendam cukup besar. Kali kemudian dimakamkan di Monroe County, New York. Dan kasus hilangnya Kali juga mengundang banyak perhatian masyarakat karena kasus ini cukup menyentuh hati para orang tua. Nah, gimana nih pendapat kalian soal kasus Mark Christie pada hilangnya Kali dan pembunuhan Viola Manfield? Jadi sejak awal kepolisian juga nggak menyangka bahwa dialah pelaku pembunuhan Kali dan ya sekaligus pembunuhan Viola ini. Mungkin gitu aja Pak untuk pembahasan video hari ini. Gue mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you the next video. Bye-bye.